Jika Anda seorang pria berusia di atas 60 tahun, dengarkan baik-baik karena saat Anda memanaskan kembali sisa makanan, Anda mungkin melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekadar kehilangan nutrisi. Anda bisa saja secara perlahan merusak jantung Anda, menumpulkan ingatan Anda, dan bahkan melemahkan ereksi Anda. Dan semua itu terjadi tanpa Anda sadari. Saya Dr. Siti Nurhayati, Profesor Urologi dan Kesehatan Pria di Baylor College of Medicine. Selama lebih dari 3 dekade, saya telah membantu para pria membangun kembali kekuatan mereka, memulihkan keintiman, dan mendapatkan kembali kesehatan mereka secara alami, seringkali dengan membuat perubahan-perubahan kecil yang terabaikan dalam rutinitas harian. Dan salah satu kebiasaan paling berbahaya yang saya lihat pada pria lanjut usia adalah memanaskan kembali jenis makanan yang salah. Mungkin terlihat tidak berbahaya, bahkan praktis, tetapi sains kini menunjukkan bahwa makanan tertentu yang dipanaskan kembali seperti jamur, telur, atau kentang putih dapat secara diam-diam mengganggu hormon Anda, meradangkan arteri Anda, dan merampas energi, stamina, serta sirkulasi Anda. Namun, pada saat yang sama, makanan lain seperti oatmeal, sup, dan nasi merah justru menjadi lebih menyehatkan saat dihangatkan dengan benar. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan 3 makanan yang tidak boleh Anda panaskan kembali, dan 3 makanan yang dapat mendukung jantung, otak, dan kejantanan Anda dengan kuat saat Anda melakukannya. Dan jika Anda tetap bersama saya sampai akhir, saya akan mengungkap 1 makanan sehari-hari yang kebanyakan pria panaskan kembali tanpa berpikir. Makanan yang mungkin secara diam-diam bekerja melawan prostat Anda, pembuluh darah Anda, dan kemampuan Anda untuk berkinerja. Sebelum kita mulai, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah melewatkan tips kesehatan berbasis sains lainnya yang dirancang untuk melindungi energi, sirkulasi, dan vitalitas Anda setelah usia 60 tahun. Dan jika pesan ini selaras dengan Anda, ketik 1 di kolom komentar, jika tidak, ketik 0. Umpan balik Anda membantu saya membuat konten yang benar-benar mendukung Anda. Mari kita mulai dengan kabar baik karena tidak semua sisa makanan berbahaya. Faktanya ada 3 makanan spesifik yang bila dipanaskan kembali dengan cara yang benar, justru bisa menjadi lebih berkhasiat bagi kesehatan Anda. Makanan-makanan ini mendukung energi yang stabil, pencernaan yang lebih lancar, dan bahkan aliran darah yang lebih baik. Semua ini sangat penting bagi pria di atas 60 tahun yang ingin tetap kuat, tajam, dan mandiri. Mari kita lihat yang pertama. 1. Oatmeal. Bahan bakar lembut untuk otak, usus, dan ereksi. Saya tidak akan pernah melupakan salah satu pasien saya, Gerald, seorang pensiunan tukang listrik berusia akhir 60-an. Dia datang menemui saya karena frustrasi dengan kelelahan terus-menerus, gula darah yang tidak stabil, dan apa yang diam-diam ia sebut sebagai performa yang tidak konsisten. Pola makannya cukup bersih, tidak ada soda, tidak ada makanan yang digoreng. Tetapi setiap pagi, ia makan sebatang protein bar dingin dan melewatkan sarapan yang sesungguhnya. Ketika saya bertanya mengapa, dia berkata, "Dokter, saya tidak punya energi untuk memasak di pagi hari. Jadi, saya memberinya perubahan yang sederhana namun kuat. Oatmeal, tapi bukan sembarang oatmeal. Oatmeal yang dipanaskan kembali. Mungkin mengejutkan Anda, tetapi ketika Anda memasak oat, membiarkannya dingin, lalu memanaskannya kembali nanti, pati di dalamnya berubah. Pati tersebut membentuk apa yang dikenal sebagai pati resisten, sejenis karbohidrat yang tidak melonjakkan gula darah. Sebaliknya, pati ini bergerak perlahan melalui sistem pencernaan, memberi makan bakteri baik di usus Anda, dan menstabilkan kadar glukosa sepanjang hari. Satu penyesuaian kecil itu membuat perbedaan besar bagi Gerald. Dalam 2 minggu, energinya lebih stabil, lebih sedikit mengalami penurunan energi, dan bahkan melaporkan peningkatan kepercayaan diri di kamar tidur. Dengan kata-katanya sendiri, tetapi manfaatnya tidak berhenti di situ. Oatmeal kaya akan beta-glukan, sejenis serat larut yang terbukti mengurangi kolesterol LDL dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular, yang secara langsung terhubung dengan aliran darah di tempat yang paling penting. Oatmeal lembut di perut, mudah dicerna, dan memberikan kehangatan serta kenyamanan di pagi hari, terutama bila dipanaskan kembali dengan sedikit air atau susu almond, mungkin dengan taburan kayu manis, blueberry, atau beberapa potong kenari. Bagi pria lanjut usia, ini bukan sekadar sarapan. Ini adalah obat yang bekerja diam-diam dan stabil untuk usus, jantung, pikiran, dan
ereksi Anda. Luar biasa apa yang bisa dilakukan oleh semangkuk kecil oat jika Anda memperlakukannya dengan hati-hati. Namun, ada makanan lain yang mungkin sudah ada di kulkas Anda, yang bila dipanaskan kembali, memberikan jenis penyembuhan yang sama sekali berbeda. Makanan ini menenangkan sendi Anda, menghidrasi sel-sel Anda, dan mendukung sistem kekebalan tubuh Anda dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh multivitamin manapun. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. 2 sup sayuran, pertahanan hangat untuk imunitas, sendi, dan suasana hati. Beberapa tahun yang lalu, saya mengunjungi salah satu pasien lama saya, Thomas, di rumahnya setelah ia terjatuh ringan. Dia berusia awal 70-an, tinggal sendirian sejak istrinya meninggal, dan berusaha sekuat tenaga untuk tetap mandiri. Saya perhatikan dia tidak banyak makan. Saya hanya tidak ingin memasak lagi, akunya. Di atas mejanya ada sepanci sup sayuran buatan sendiri yang belum habis, berisi wortel, bawang, sayuran hijau, dan beberapa kacang yang mendingin dengan tenang. Saya bertanya apakah dia berencana untuk menghabiskannya. Dia mengangkat bahu dan berkata mungkin nanti jika dia masih merasa sanggup. Saya memberitahukan sesuatu yang mengejutkannya. Panci sup itu jika disimpan dengan benar dan dipanaskan kembali dengan lembut keesokan harinya, bisa menjadi salah satu hal paling bergizi yang bisa ia makan, tidak hanya untuk tubuhnya, tetapi juga untuk sistem kekebalan tubuhnya, persendiannya, dan bahkan kondisi pikirannya. Begini, ketika sup sayuran didiamkan semalaman, dinding sel pada sayuran mulai melunak lebih lanjut, melepaskan fitonutrien dan mineral yang tidak sepenuhnya tersedia saat dimasak pertama kali. Ketika Anda memanaskan kembali sup itu keesokan harinya, secara perlahan dengan hati-hati, kaldunya menjadi lebih kaya, lebih pekat dengan antioksidan dan senyawa penyembuh. Bagi pria seperti Thomas yang sistem kekebalan tubuhnya tidak sekuat dulu, kehangatan semacam ini sangat berarti. Efek anti-inflamasi dari bawang putih, kunyit, peterseli, semuanya hidup kembali dengan panas, membantu menenangkan sendi yang kaku dan merangsang sirkulasi. Dan yang sama pentingnya, tindakan makan sup hangat membawa kenyamanan. Rasanya menenangkan, terasa akrab. Dan bagi banyak pria lanjut usia yang tinggal sendirian atau merasa terputus hubungan, rasa nutrisi itu melampaui sekadar zat gizi. Thomas mulai memanaskan kembali semangkuk kecil setiap malam. Tidak hanya nafsu makannya kembali, tetapi juga ritme hidupnya, sesuatu yang dinantikan di penghujung hari. Energinya meningkat. Dia mulai lebih banyak berjalan, lebih banyak tersenyum, namun sup pun memiliki keterbatasan. Sendirian, sup memberikan kenyamanan, tetapi pasangkan dengan makanan berikutnya. Sesuatu yang sederhana, bersahaja, dan sering diabaikan. Dan Anda menciptakan fondasi kekuatan yang tidak hanya mendukung jantung, tetapi setiap langkah yang Anda ambil. Biar saya tunjukkan makanan apa itu. 3. Nasi merah. Biji-bijian sederhana untuk kaki yang lebih kuat dan tekanan darah lebih rendah. Salah satu hal pertama yang saya tanyakan kepada pasien saya adalah seberapa stabil perasaan Anda di siang hari. Dan maksud saya bukan hanya secara emosional, maksud saya secara fisik. Apakah langkah Anda percaya diri? Apakah kaki Anda terasa kuat? Atau adakah kelemahan diam-diam yang sudah Anda terima sebagai bagian dari penuaan? Pertanyaan itu selalu mengingatkan saya pada David, seorang pensiunan tukang pos berusia 72 tahun. Dia berjuang dengan energi yang tidak stabil, betis yang kencang, dan suasana hati yang buruk. Dokternya telah meresepkan obat untuk tekanan darah dan neuropati, tetapi sepertinya tidak ada yang benar-benar membuat perbedaan. Kami duduk bersama, melihat kebiasaannya, dan satu hal langsung menonjol. Dia sering melewatkan karbohidrat kompleks, menganggapnya buruk untuk gula darah, terutama nasi. Saya berhenti makan nasi bertahun-tahun yang lalu, katanya kepada saya. Saya pikir itu hanyalah gula yang tersamarkan, tetapi tidak semua nasi diciptakan sama dan tidak semua karbohidrat adalah musuh. Saya menjelaskan kepada David bahwa nasi merah ketika dimasak, didinginkan, dan kemudian dipanaskan kembali dengan benar, sebenarnya menjadi bahan bakar yang lambat terbakar berkat pembentukan pati resisten. Pati ini membantu menstabilkan gula darah, mendukung mikrobioma usus, dan melepaskan energi secara bertahap, menghindari penurunan drastis yang menguras kekuatan dan membuat kaki terasa berat atau mati rasa. Nasi merah juga kaya akan magnesium, sebuah mineral yang memainkan peran penting dalam relaksasi otot, kesehatan saraf, dan pengaturan tekanan darah, 3 pilar penuaan yang sehat. Kebanyakan pria seusianya kekurangan magnesium dan bahkan tidak menyadarinya.
David mulai memanaskan kembali porsi kecil nasi merah dengan sayuran kukus atau lentil hanya beberapa kali seminggu. Dalam sebulan, ia menyadari lebih sedikit kram, langkah yang lebih stabil, dan peningkatan stamina sepanjang hari. Dia bahkan mengatakan tidurnya membaik, sesuatu yang sebelumnya tidak ia kaitkan dengan diet. Terkadang jawabannya tidak eksotis, jawabannya ada di depan kita dalam makanan sederhana yang telah kita lupakan cara menghargainya. Tetapi sementara nasi merah membangun kita secara perlahan dan pasti, tidak setiap makanan yang dipanaskan kembali melakukan hal yang sama. Faktanya, beberapa hidangan yang paling akrab dan menenangkan, yang mungkin sudah Anda panaskan di microwave ratusan kali, mungkin secara diam-diam bekerja melawan sirkulasi, pencernaan, dan kejantanan Anda. Mari kita lihat lebih dekat apa saja itu, dan mengapa Anda tidak boleh memanaskannya kembali. 1. Jamur yang dimasak. Dari menyehatkan menjadi berbahaya. Belum lama ini saya memiliki seorang pasien bernama Leonard, 68 tahun, seorang duda bangga dengan kemandiriannya. Dia telah memasak sebagian besar makanannya sendiri sejak istrinya meninggal. Dan salah satu makanan andalannya adalah tumis jamur. Sederhana, cepat, bergizi, atau begitulah pikirnya. Suatu sore dia datang mengeluh kembung, lelah, dan mual ringan yang terus muncul setelah makan siang. Tidak ada infeksi, tidak ada obat baru, hanya perasaan samar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kami melihat rutinitasnya dan satu detail kecil menonjol. Setiap beberapa hari dia akan memanaskan kembali sisa jamur dari kulkas, seringkali ditumis dengan minyak dan dimasukkan kembali ke microwave keesokan harinya. Kedengarannya tidak berbahaya, lagi pula jamur adalah makanan sehat, bukan? Tetapi ketika jamur dimasak, didinginkan dan dipanaskan kembali, proteinnya yang sudah rapuh mulai terurai dan berubah struktur dengan cara yang sulit dicerna oleh tubuh. Pada orang yang lebih muda ini mungkin tidak terasa, tetapi pada lansia di mana asam lambung lebih rendah dan sensitivitas usus lebih tinggi, perubahan protein yang halus ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan, kembung, dan bahkan peradangan yang melemahkan sistem kekebalan tubuh seiring waktu. Ada juga risiko yang lebih serius yang sering diabaikan, bakteri. Jamur yang dimasak dan dibiarkan terlalu lama, terutama dalam mentega atau minyak, bisa menjadi tempat berkembang biak bagi patogen seperti Clostridium botulinum atau Listeria. Ini tidak selalu menimbulkan gejala langsung, tetapi bagi orang dewasa yang lebih tua, mereka dapat memicu gejala neurologis tingkat rendah atau memperburuk kondisi yang sudah ada seperti nyeri sendi atau sensitivitas saraf. Dan yang lebih buruk, jamur kehilangan sebagian besar kekuatan antioksidannya saat dipanaskan kembali. Jadi Anda tidak hanya berisiko mengalami ketidaknyamanan, Anda juga menghilangkan manfaat yang ingin Anda peroleh. Ketika Leonard berhenti memanaskan kembali jamurnya, memilih untuk memasak porsi baru, gejalanya mereda, pencernaannya membaik. Dia bahkan melaporkan pemikiran yang lebih jernih di sore hari. Terkadang makanan yang paling kita percayai justru mengkhianati kita ketika kita berhenti memperhatikan. Dan itu terutama berlaku untuk item berikutnya dalam daftar kita. Makanan yang ada di hampir setiap piring sarapan di Amerika. Makanan ini penuh nutrisi saat segar, tetapi ketika Anda memanaskannya kembali, kerusakan yang dapat ditimbulkannya pada jantung, hormon, dan pencernaan Anda mungkin akan mengejutkan Anda. 2. Telur. Makanan pokok sarapan yang berbalik melawan Anda. Salah satu nasihat paling umum yang saya berikan kepada pasien lansia adalah memulai hari dengan protein. Dan telur selama beberapa generasi telah menjadi standar emas. Kaya vitamin, mudah disiapkan, dan sangat akrab. Tetapi keakraban bisa menyesatkan, terutama dalam hal sisa makanan. Saya ingat Walter, seorang veteran angkatan laut berusia 70 tahun yang datang kepada saya, mengeluh rasa lesu di tengah hari dan ketidaknyamanan pencernaan yang tidak bisa ia jelaskan. Paginya terstruktur, telur rebus, sepotong roti panggang kopi, tetapi selama percakapan kami dia menyebutkan sesuatu yang menarik perhatian saya. Pada sebagian besar hari dia tidak merebus telur segar. Dia memanaskannya kembali dari stok yang dia buat di awal minggu. Dan disitulah masalahnya dimulai. Ketika telur baru dimasak, proteinnya terstruktur untuk pencernaan yang mudah dan penyerapan nutrisi yang optimal. Tetapi setelah didinginkan dan dipanaskan kembali, terutama di microwave, protein yang sama itu mulai mengeras dan berubah bentuk, membuatnya lebih sulit untuk diproses oleh usus yang menua. Hal ini dapat menyebabkan gas, kembung, dan ketidaknyamanan yang terasa tidak berhubungan dengan sarapan, tetapi menumpuk secara diam-diam sepanjang hari.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah apa yang terjadi pada lemak di dalam telur, terutama dalam versi goreng atau orak-arik. Memanaskan kembali dapat mengoksidasi kolesterol, menciptakan produk sampingan berbahaya yang berkontribusi pada peradangan arteri, yang merupakan faktor risiko utama untuk disfungsi ereksi, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung pada pria lanjut usia. Walter tidak memerlukan resep baru, dia hanya perlu memasak telurnya secara segar dan dia melakukannya. Dalam 2 minggu pencernaannya menjadi tenang, energinya meningkat dan dia memberitahu saya dengan senyum bahwa dia merasa tidak terlalu berkabut setelah makan siang. Apa yang sering kita anggap sehat menjadi berbahaya ketika kita mengubah cara kita menanganinya. Dan meskipun telur paling baik dinikmati segera setelah dimasak, makanan berikutnya adalah makanan yang lebih kita percayai, makanan pokok makan malam keluarga, dan makanan yang menenangkan di mana-mana. Tetapi ketika Anda memanaskannya kembali, Anda mungkin memberi tubuh Anda sesuatu yang mengganggu gula darah Anda, mengakukan sendi Anda, dan melemahkan sirkulasi Anda sekaligus. Mari kita lihat lebih dekat. 3. Kentang putih. Kenyamanan lembut yang mengkhianati Anda. Ketika saya tumbuh dewasa, makan malam hari Minggu tidak pernah lengkap tanpa kentang tumbuk di atas meja. Rasanya hangat, akrab, dan menenangkan, makanan yang membuat Anda merasa diperhatikan. Banyak pasien lansia saya masih berpegang pada hubungan yang sama. Saya ingat seorang pria secara khusus, Harold, usia 74 tahun, yang mengatakan kepada saya, "Dokter, saya bisa menyerah pada soda, gula, bahkan daging, tetapi jangan ambil kentang saya." Dan saya mengerti. Kentang adalah bagian dari budaya kita, kenangan kita, rumah kita. Tetapi yang tidak disadari Harold dan yang tidak disadari oleh banyak lansia adalah bahwa kentang putih ketika dipanaskan kembali berubah dengan cara yang dapat secara diam-diam menyabotase kesehatan Anda. Kentang putih yang baru dimasak sudah memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang berarti cepat berubah menjadi gula di dalam tubuh. Tetapi ketika didinginkan dan kemudian dipanaskan kembali, terutama dengan mentega atau minyak, patinya menjadi lebih merusak. Proses ini meningkatkan resistensi insulin, melonjakkan gula darah, dan memicu peradangan yang dapat memengaruhi sendi, pembuluh darah, dan bahkan saraf-saraf kecil di kaki Anda. Bagi pria yang berurusan dengan diabetes tipe 2, masalah sirkulasi, atau mati rasa di tubuh bagian bawah, ini bisa menjadi siklus yang berbahaya. Harold tidak tahu bahwa kesemutan di kakinya dan kelelahan berat yang ia rasakan setelah makan siang berhubungan dengan sisa kentang yang terus ia panaskan kembali. Yang lebih mengkhawatirkan adalah banyak orang dewasa yang lebih tua memanaskan kembali kentang dalam wadah plastik tanpa sadar, memaparkan diri mereka pada bahan kimia berbahaya seperti BPA, zat yang mengganggu keseimbangan hormon dan memengaruhi kesehatan jantung serta prostat seiring waktu. Setelah Harold beralih ke ubi jalar dan mulai membuat porsi baru alih-alih memanaskan kembali yang lama, energinya mulai kembali, pembacaan gula darahnya membaik, dan mati rasa di kakinya mulai mereda. Terkadang perubahan terkecil memiliki efek riak terbesar. Dan sekarang saat kita mundur dan merenungkan makanan sehari-hari yang begitu mudah berakhir di microwave kita, ada satu kebenaran terakhir yang perlu kita hadapi. Tidak semua yang ada di kulkas Anda pantas mendapatkan kesempatan kedua. Faktanya, ada satu makanan nyaman populer yang tampaknya sama sekali tidak bersalah, tetapi mungkin secara diam-diam menguras kekuatan Anda, menumpulkan fokus Anda, dan menua tubuh Anda dengan setiap suapan yang dipanaskan kembali. Mari kita rangkum semuanya. Kesimpulan, kebenaran tentang memanaskan kembali makanan dan kesehatan lansia. Ketika berbicara tentang menua dengan baik, ini bukan hanya tentang apa yang Anda makan. Ini juga tentang bagaimana Anda menyiapkannya, bagaimana tubuh Anda meresponsnya, dan seberapa sadar Anda akan keputusan-keputusan kecil yang secara diam-diam membentuk masa depan Anda. Saya telah bekerja dengan ribuan pria di atas 60 tahun, dan saya telah belajar bahwa sebagian besar masalah kesehatan tidak dimulai dengan sesuatu yang dramatis. Mereka dimulai dari kebiasaan kecil sehari-hari seperti apa yang kita putuskan untuk dipanaskan kembali untuk makan siang atau apa yang kita masukkan ke microwave tanpa berpikir. Kita telah melihat bahwa beberapa makanan seperti oatmeal, sup sayuran, dan nasi merah sebenarnya bisa menjadi lebih menyehatkan jika dipanaskan kembali dengan benar. Mereka mendukung kesehatan usus, mengatur gula darah, dan memberi Anda energi serta sirkulasi yang stabil yang didambakan tubuh Anda di babak kehidupan ini.
tetapi kita juga telah mengungkap bahaya tersembunyi dalam memanaskan kembali makanan lain. Jamur, telur, kentang putih, makanan yang dapat meradangkan sendi Anda, melonjakkan gula darah Anda, menumpulkan fokus Anda, dan bahkan melemahkan ereksi Anda seiring waktu. Saya telah melihat pria mendapatkan kembali vitalitas mereka bukan melalui diet-diet populer atau pil, tetapi dengan lebih memperhatikan pola-pola diam-diam ini, menukar apa yang praktis dengan apa yang benar-benar mendukung. Saya teringat Harold dan Walter dan begitu banyak orang lain yang hanya membuat 1 atau 2 perubahan kecil dan tiba-tiba mereka tidak hanya makan secara berbeda, mereka hidup secara berbeda. Mereka berdiri lebih tegap, mereka memiliki lebih banyak energi. Mereka merasa seperti diri mereka sendiri lagi. Jadi, saat berikutnya Anda membuka kulkas, ingatlah, tidak semua makanan layak untuk dipanaskan kembali. Tidak setiap makanan pantas mendapatkan kesempatan kedua, tetapi Anda layak mendapatkannya. Anda berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk kekuatan, kejernihan, kepercayaan diri, dan koneksi. Dan itu dimulai dengan bagaimana Anda merawat tubuh Anda, satu hidangan hangat yang dipikirkan dengan matang pada satu waktu. Jika video ini membantu Anda memikirkan kembali cara Anda mendekati makanan dan kesehatan Anda, mohon luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini, membagikannya dengan seseorang yang Anda sayangi, dan tinggalkan komentar di bawah. Saya membaca setiap komentar. Umpan balik Anda membantu saya membuat konten yang lebih baik hanya untuk Anda. Dan jika Anda ingin mendukung misi ini untuk memberdayakan lebih banyak lansia dengan nasihat kesehatan alami yang didukung sains, pertimbangkan untuk mengklik tautan donasi di bawah ini. Setiap kontribusi membantu kami menjangkau lebih banyak orang dengan lebih banyak kebenaran dan lebih banyak kepedulian. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini menuju kehidupan yang lebih kuat dan lebih sehat setelah usia 60 tahun.